Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Torensi. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori pemerolehan bahasa dari mata kuliah Psikolinguistik dan Teori Belajar Bahasa, dosen pengampu Sutrimah MPD. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition atau akuisisi bahasa menurut makna dalam Modini et al. 2016 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Lebih lanjut, menurut Lyons dalam Modini et al. 2016, pemerolehan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa disebut pemerolehan bahasa. Artinya, seorang penutur bahasa menggunakan bahasa tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Selanjutnya, menurut Stork dan Widowson dalam Modini et al. 2016, pemerolehan bahasa dan akuisisi bahasa adalah suatu proses anak-anak mencapai kelancaran bahasa dalam bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya didapatkan hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Dengan demikian, istilah pemerolehan bahasa mengacu ada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan tidak terpengaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa yang dipelajari. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan untuk memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses memiliki kemampuan berbahasa. Selanjutnya ada teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang kedua, teori nativisme. Yang ketiga, teori kognitivisme. Dan yang keempat, teori interaksionisme. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Pemerolehan bahasa menurut teori behavioris. A. Teori behavioris ini bersifat empiris, didasarkan pada data yang dapat diamati. B. Kaum behavioris menganggap bahwa yang pertama, proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Yang kedua, manusia tidak mempunyai potensi bawaan untuk belajar bahasa. Yang ketiga, pikiran anak merupakan tabula rasa yang akan diisi dengan asosiasi SR atau stimulus respons. Yang keempat, semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus dan perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. Yang C, belajar bagi kaum behavioris adalah pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang sehingga terbentuk kebiasaan. Pembentukan kebiasaan ini disebut pengondisian. Yang D, pengondisian selalu disertai ganjaran sebagai penguasaan asosiasi antara SR atau stimulus respon. Yang E, bahasa adalah perilaku manusia yang kompleks di antara perilaku-perilaku lain. F, anak menguasai bahasa melalui peniruan. G, perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh frekuensi dan intensitas latihan yang disodorkan. Menurut Skinner, perilaku kebahasaan sama dengan perilaku yang lain, dikontrol oleh konsekuensinya. Apabila suatu usaha menyenangkan, perilaku itu akan terus dikerjakan. Sebaliknya, apabila tidak menguntungkan, perilaku itu akan ditinggalkan. Singkatnya, apabila ada reinforcements yang cocok, perilaku akan berubah dan inilah yang disebut belajar. Aliran behaviorisme mengatakan bahwa semua ilmu dapat disederhanakan menjadi hubungan stimulus respon. Hal tersebut tidaklah
Benar, karena tidak semua perilaku berasal dari stimulus respons. Yang kedua ada teori nativisme. Menurut Chomsky, pengaruh nativisme, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama atau merupakan sesuatu yang universal, dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Yang ketiga ada teori kognitivisme. Aliran kognitivisme berawal dari pernyataan Jean Piaget 1926 yang berbunyi logical thinking underlies both linguistic and non-linguistic development. Pernyataan ini memancing para ahli psikologi kognitif menerangkan pertumbuhan kemampuan berbahasa karena menilai penjelasan Chomsky tentang hal itu belum memuaskan. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan-urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Cheers 2015. Hal ini tentu saja berbeda dengan pendapat Chomsky yang menyatakan bahwa mekanisme umum dari perkembangan kognitif tidak dapat menjelaskan struktur bahasa yang kompleks, abstrak, dan khas. Begitu juga dengan lingkungan berbahasa. Bahasa harus diperoleh secara alamiah. Yang keempat ada teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan, input, dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir, namun tanpa ada masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Singkatnya, teori ini menggabungkan antara teori nativisme dan kognitivisme. Dalam pemerolehan bahasa pertama, anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Benar, jika ada teori yang mengatakan bahwa kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir, telah ada LAD. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner. Dia mengatakan bahwa sejak lahir anak telah dibekali berbagai kecerdasan. Selanjutnya ada tahap pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama ada tahap pemerolehan kompetensi dan performasi. Dalam memperoleh bahasa pertama, anak mengambil dua hal, abstrak dan teori linguistik, yaitu kompetensi dan performasi. Kompetensi adalah pengetahuan tentang gramatika bahasa ibu yang dikuasai anak secara tidak sadar. Gramatika itu terdiri atas 3 komponen, yaitu semantik, sintaksis, dan fonologi, dan diperoleh secara bertahap. Pada tataran kompetensi ini terjadi proses analisis untuk merumuskan pemecahan-pemecahan masalah semantik, sintaksis, dan fonologi sebagai pusat pengetahuan dan pengembangan kebahasaan dalam otak anak. Kompetensi memerlukan bantuan performasi untuk mengetahui masalah kebahasaan anak. Performasi adalah kemampuan seseorang anak untuk memahami atau mendekodekan dalam proses reseptif dan kemampuan untuk menuturkan atau mendekodekan dalam proses produktif. Yang kedua ada tahap pemerolehan semantik. Pemerolehan sintaksis bergantung pada pemerolehan semantik. Yang pertama diperoleh oleh anak bukanlah struktur sintaksis, melainkan makna atau semantik. Sebelum mampu mengucapkan kata sama sekali, anak-anak rajin mengumpulkan informasi tentang lingkungannya. Anak menyusun fitur-fitur semantik atau sederhana terhadap kata yang dikenalnya. Yang dipahami dan dikumpulkan oleh anak itu akan menjadi pengetahuan tentang dunianya. Pemahaman makna merupakan dasar
pengujaran tuturan. Yang ketiga ada tahap pemerolehan sintaksis. Konstruksi sintaksis pertama anak normal dapat diamati pada usia 18 bulan. Meskipun demikian, beberapa anak sudah mulai tampak pada usia setahun dan anak-anak yang lain di atas 2 tahun. Pemerolehan sintaksis merupakan kemampuan anak untuk mengungkapkan sesuatu dalam bentuk konstruksi atau susunan kalimat. Konstruksi itu dimulai dari rangkaian dua kata. Konstruksi dua kata tersebut merupakan susunan yang dibentuk oleh anak untuk mengungkapkan sesuatu. Anak mampu untuk memproduksi bahasa sasaran untuk mewakili apa yang ia maksud. Pemakaian dan pergantian kata-kata tertentu pada posisi yang sama menunjukkan bahwa anak telah menguasai kelas-kelas kata dan mampu secara kreatif memvariasikan fungsinya. Contohnya adalah ayah datang. Kata tersebut dapat divariasikan anak menjadi ayah pergi atau ibu datang. Yang keempat ada tahap pemerolehan fonologi. Secara fonologis, anak yang baru lahir memiliki perbedaan organ bahasa yang amat mencolok dibanding orang dewasa. Berat otaknya hanya 30% dari ukuran orang dewasa. Rongga mulut yang masih sempit itu hampir dipenuhi oleh lidah. Bertambahnya umur akan melebarkan rongga mulut. Pertumbuhan ini memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi anak untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.